Hai, Ridwan di sini. Kali ini saya akan meneruskan video sebelumnya. Mungkin kalau belum nonton videonya ada dicek di link di atas. Cuman ada yang nonton nggak ya? Oke, mungkin tidak apa-apa ya, tidak ada yang nonton juga, tidak masalah. Yang penting saya akan bersemangat terus membuat video-video tutorial ataupun video reparasi HP ataupun unboxing ya. Oh iya, mungkin ini adalah paket kiriman kedua setelah saya klaim ke sellernya ya. Dan alhamdulillahnya ini bisa dibalikin lagi ataupun bisa diretur ya dengan barang sesuai pesanan saya ya, yaitu LCD iPhone 5. Ini tergolong sellernya cukup baik ya dan recommended sekali. Dan mungkin tipsnya adalah sering berhati-hati terlebih dahulu ya dalam membeli LCD dalam online ya, via online maksudnya. Ini harus berhati-hati dan kita harus mesti jeli. Oke, kita langsung saja buka untuk packagingnya. Nah, ini baru bener nih. Biasanya kalau dibungkus seperti ini biasanya dia LCD ya, LCD HP ya. Kita langsung saja buka untuk LCD HP-nya. Kita percepat videonya. Nah, ini baru bener. Nah, ini yang saya mau tuh yang ini, bukan baterai pipo yang dikirim. Aduh. Oke, mungkin itu adalah pengalaman saya ya, pengalaman pribadi saya dalam berusaha reparasi HP via online ya, maksudnya belinya via online ya. Jadi itu amsyong ya. Langsung saja kita pasang untuk LCD barunya dan kita akan jajal menggunakan adaptor dulu ya sebelum kita menggunakan baterai. Alangkah baiknya kita pakai adaptor dulu, tapi kalau pakai adaptor biasanya si LCD-nya suka ngaco ya. Tapi nggak apa-apa, untuk pertama kali ini kita akan coba dulu menggunakan adaptor ya. Dan kita suntik untuk kabel charging karena si power buttonnya ini nggak bisa ya. Dan alhamdulillahnya di sini menyala dengan baik dan tidak ada masalah atau tidak ada cacat warna ya. Atau untuk si touchscreen kayaknya belum terpasang dengan rapi ya. Ini nggak bisa ditekan, mungkin pemasangannya ini lepas lagi ya. Kalau LCD baru biasanya agak sedikit kaku ya, berbeda dengan LCD yang udah lama. Dia mungkin si fleksibelnya ini nggak, kalau bahasa Indonesianya ini nggak jegreg ya, kalau nggak kaku ya maksudnya. Coba kita sentuh untuk home buttonnya dan kita cobain lagi untuk si touchscreen-nya apakah dia berjalan dengan baik. Dan touchscreen-nya ini belum bisa disentuh ya, kemungkinan untuk si kabel touchscreen-nya dia lepas ya. Kita akan coba buka lagi untuk si touchscreen dan LCD-nya. Tapi sebelumnya kita harus matikan dulu si HP-nya. Pasang kembali untuk si soket-soket LCD dan soket touchscreen-nya ya. Syukur-syukur ini tidak ada masalah, masa harus retur 2 kali kan nggak lucu ya. Semoga aja ini bisa dalam normal ya, maksudnya nggak ada dead touch ataupun dead screen ya. Dan ini pemasangannya agak sedikit susah ya untuk si LCD baru karena yang tadi saya bilang ya, ini masih kaku ya, untuk si fleksibelnya ini agak keras dan si soketnya juga biasanya agak nyakrep ya, maksudnya keras juga sama. Jadi harus perlahan dan hati-hati dalam menancapkan si soketnya. HP-nya sudah menyala kembali, kita akan coba tes untuk touchscreen-nya. Dia mau ya, mau untuk touchscreen-nya. Alhamdulillah. Jadi tidak amsyong lagi ya, masa harus terus amsyong ini. Oke, untuk touchscreen geser kanan geser kiri ini masih bisa ya, bisa. Dan kita akan coba tes untuk si keyboardnya. Biasanya kalau menggunakan adaptor ini biasanya suka error ya bagian bawahnya, tapi ini error juga ya beneran. Ini memang harus menggunakan baterai ya, ataupun si
adaptornya harus kita grounding dulu ke tanah, maksudnya harus pakai ground dulu ya, karena untuk LCD iPhone 5 ini rentan sekali kena statik. Jadi pas si keyboard bawahnya biasanya nggak bisa ya. Untuk di tombol Z, X biasanya deretan situ yang nggak bisa. Nah ini tuh kan yang nggak bisa kan, ya kan? Nah ini maksudnya harus menggunakan baterai ya. Oke, kita langsung saja rapihkan si LCD-nya dulu dan kita pasang si bracket ataupun si kaleng-kalengnya ya, dan kamera depan, dan apalagi ya, home button juga itu nih harus dipasang. Oke, kita akan percepat videonya. Nah, si kaleng-kalengnya sudah terpasang dan LCD-nya juga sudah terpasang dengan bagus ya. Kita akan coba cek lagi untuk touchscreen-nya apakah dia masih error atau gimana. Dan syukur-syukur sih semoga aja tidak error ya. Kita akan coba untuk touchscreen-nya ini agak sedikit smooth ya. Dan kita akan coba kembali untuk si keyboardnya ya. Biasanya dia error, apakah ini masih error ataupun udah fix ya. Nah ini udah bisa ya, udah bisa untuk si touchscreen bawahnya dan normal ya. Kita akan lanjut ke pemasangan baterai. Untuk baterainya saya di sini menggunakan baterai merek Fish ya, karena baterai Fish ini bagus ya. Bagus, mungkin agak sedikit lebih lama ketahanan baterainya dibanding baterai yang berlogo Apple karena banyak yang KW-nya. Kecuali kita belinya di toko resmi dan mungkin agak sedikit mahal ya. Untuk baterai yang kisaran 80, 70 dan 120 yang logo Apple biasanya suka jelek ya. Jadi saya sarankan untuk ganti yang merek Fish aja karena lebih bagus dan saya udah coba dan
hasilnya memuaskan ya. Dari pagi ngecas biasanya habis-habisnya malam ya, pemakaian normal sih ya, maksudnya nggak digedur sama nonton YouTube terus-terusan gitu, enggak sih, maksudnya pemakaian normal aja. Ini cukup kuat kok untuk baterai Fish ini. Oke, kita langsung saja pasang untuk baterainya. Perhatikan untuk konektornya ya, jangan sampai belum pas langsung ditekan, biasanya bakalan rusak untuk si soketnya ya. Kita coba charging apakah dia mau nyala ya. Dan di sini hasilnya jong juga ya, masih jong ya istilahnya. Ini baterai harus dipancing dulu menggunakan baterai atau desktop ya, tempat desktop baterai iPhone ya biasanya. Ini nggak ngecas juga. Coba kita balik untuk si kabel USB nya, tetap juga ini nggak nyala atau nggak bisa ngangkat. Solusinya adalah seperti ini, kita cabut si baterainya dan kita pindahkan dulu ya ke tempat charging baterai iPhone ya, seperti ini ya. Seperti video saya sebelumnya pernah bahas untuk desktop charging untuk HP iPhone ini, saya menggunakan merek Sunshine, merek China ya. Ini bagus juga ya, ini tidak ada indikator, biasanya ada volt dan ampernya ya, di sini nggak ada. Kita charging dulu sekitaran 10 menit ya, 10 menit juga udah lumayan bisa ngangkat si mesinnya. Dan di sini kelihatannya memang benar-benar kosong ya untuk baterainya. Oke, kita tunggu sampai agak terisi dengan sempurna. Oke, di sini sudah turun ya untuk ampernya di 0,80, artinya sudah terisi. Mungkin pas tadi menancapkan pertama kalinya ada 1 atau 2 amperan untuk si beban baterainya ya. Kita akan coba langsung pasang di mesin iPhone-nya ya. Semoga aja tidak ada kendala untuk baterainya ya. Dan ini hati-hati juga untuk pemasangan si soket baterainya, dan paskan dulu ya. Paskan dulu dan kita coba menyalakan. Oke, sudah menyala ya. Menyala dengan baik berkat bantuan dari desktop charging merek Sunshine. Ini sangat berguna sekali buat kalian yang baterainya lemah ataupun tidak bisa ngangkat, mungkin harus ditembak dulu menggunakan baterai desktop seperti Sunshine itu ya. Oke, si HP-nya sudah menyala dengan menggunakan baterai ya. Di sini sudah mau untuk si baterainya ini terbaca ya. Baterainya sudah terbaca dan ini kita klikkan low power mode aja nggak apa-apa. Dan di sini sudah terbaca ya untuk baterainya. Alhamdulillah ini ya, tidak ada masalah atau tidak ada dropping ya. Kalau misalkan si baterainya drop, biasanya dia akan restart kembali dan balik lagi ke logo Apple. Ini tidak ya, ini normal seperti HP normal biasanya maksudnya. Oke, di sini kita langsung aja akan membaut dulu ya. Untuk membaut dulu untuk si bracket si baterainya, kita kencangkan terlebih dahulu dan kita pasang untuk si LCD-nya ya. Kita rekatkan kembali kepada posisi sebelumnya agar menjadi cuan ya, agar menjadi uang ya gitu. Kita baut dulu. Oke, si HP-nya sudah selesai ya, sudah selesai pemasangan casing dan pemasangan baterai dan semuanya sudah selesai. Kita akan coba untuk si touchscreen-nya dan LCD-nya lagi ya untuk terakhir kalinya. Oke, kita langsung saja pencet oke dan kita geser-geser. Ini normal ya, lancar ya, tidak ada masalah. Mungkin kalau
agak-agak sedikit lag. Itu biasanya memang pertamanya seperti itu ya. Kalau iPhone 5 ini suka nge-lag dulu kalau pas menyalakan pertama kalinya, tapi mungkin kalau udah agak lamaan dia nggak nge-lag lagi. Coba kita tes dulu ya, tes untuk touchscreen-nya terlebih dahulu, dan baterai juga sudah terbaca dengan baik, touchscreen geser-gesernya juga udah enak. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Thanks for watching and see you next time. Dodo.